aku di Indonesia, aku lihat di iklan-iklannya katanya bagus, terus aku beli nih SS Cushion. Aku baru pakai 2 kali ya, waktu aku di Indo. Pas aku pulang ke Jerman, lah aku mau pakai lagi kok kayak gini, kayak berair gitu loh, tuh dan gak nempel say. Kayak gini tuh cuma air doang. Mohon penjelasannya ya kak, terima kasih. Tuh cuma air doang. Yang lagi heboh nih brand SS, gue udah beli bibit pemutihnya tuh. Udah habis sekitar 4 potan ya tuh. Ada masih baru 3 pot lagi, gue gak berani buka karena udah tahu beritanya ini tuh HB overclaim ya. Gue berharap putih tuh, kulit gue masih sama aja gak putih-putih. Gue serasa ketipu banget beli HB ini, mahal dan gak berubah sama sekali. Nyesek. Menyala Stella Sokia. Ya Allah, beli 100. Beli 100 berapa ini? Serasa pakai Kelly say. Kelly say. Menyala Kelly. Mana beli 2 guys, ya Allah guys, saking penasarannya kan, ya kan nih. Katanya kan kalau Stella Sokia itu kan packagingnya pakai box Stella Sokia. Nih, coba diapain? Nih, bukan digunting, gunting. Mana tapi memang ini baru kali ini pakainya kayak gitu tuh. Nah, menyala. Menyala Keliku. Abu-abu tapi kenapa habis? Kak ini nggak habis, saya aku baru pakai 5 kali loh. Nih, kalau ada yang mau angkut, aku baru pakai 5 kali tuh. Dia tuh emang cair gitu tuh, bisa lihat sendiri. Ini masih penuh. Pas datang packagingnya juga cair banget. Ini masih penuh banget. Mungkin isinya emang segini kali ya. Tuh. Nih kalau ada yang mau angkut aja nih. Aku juga nggak make abu-abu di aku. Kak Sel, ini beneran Kak Sel pernah ngeluarin krim polosan kayak begini? Ini kandungannya bener-bener bahaya kan ya? Coba 3 kandungan sekaligus coba di situ. Kak Sel tahu kan ini bisa bacanya kan Kak Sel ya? Kak Sel punya data pembanding tidak? Enggak, soalnya di sini ada asam retinoat, ada di sini hidroquinon, di sini ada juga dexamethasone. Kan itu kortikosteroid. Ada yang bisa menyebabkan stretch mark, ada yang bisa menyebabkan purging kalau salah pemakaian, ada yang bisa menyebabkan okronosis. Kak Sel, kayak mana ini Kak Sel? Bener gak ini? Maksudnya kan kasihan, ini kan bukan menyelesaikan masalah kulit Kak Sel. Yang ada ini malah nambah permasalahan kulit. Kalau emang bener ini permasalahan hidup malah Kak Sel kalau bener ini Kak Sel. Bukan cuma buat customer, brand owner yang lain, atau buat reseller, distributor itu yang paling kasihan juga Kak Sel, bisa rugi. Kayak mana nih Kak Sel? Bener gak? Guys, ada yang mau nggak produk-produk SS nih ya? DM aja ya kalau ada yang mau ya. Ini gue belinya karena titipan. Kalau scrub ini gue waktu itu beli, kalau nggak salah harganya 40.000 ya ini waktu itu. Yang katanya ambiar, gue nggak tahu nih harganya dari berapa, ratusan sih tahu gue. Tapi waktu itu gue belinya 40.000. Ini gue beli waktu itu isi 5, tapi gue bagiin ke teman gue, tinggal sisa 1. Terus ini gue waktu itu teman gue beli gara-gara nitip kan ke gue, jadi gue beli bundling waktu itu. Ini harganya 25.000 gue beli. Dan ini tuh waktu itu gue pakai 5 harian, siang dan malam. Gue pikir bakalan lembab ya, ternyata bikin kering, lopek, kayak berminyak parah. Ini lip balm, beli bundling juga karena waktu itu teman gue nitip. Terus ternyata barangnya gak jelas, jadi pada cancel. Gue beli ini 30 ribuan deh kalau gak salah. Sama ini masker petalnya gue beli berapa ya, kalau gak salah ini 40.000 satunya. Ini gue gak pakai, ini sampai berdebu tuh.
Gue pertama kali pakai tuh perih, terus gue pikir karena skin barrier gue rusak kali ya, tapi ternyata nyokap gue pakai perih juga. Dan beberapa hari kemudian gue setelah skin barrier gue mulai baik, gue pakai masih perih juga. Akhirnya gue nggak pakai lagi, nih masih setengah, ini masih utuh tuh, masih utuh ya, gak gue pakai. Ini yang mau aja DM aja ya kalau ada yang mau dikirimin, thanks. Oh ya, satu lagi, jangan dihujat ya gue ya. Gue waktu itu beli bener-bener karena penasaran aja sih. Kalau untuk serum-seruman gue gak percaya yang kayak beginian. Gue cuma pengen nyobain doang. Ini maskernya, lip balm sama scrubnya. Masalah serum, sama, lagi-lagi aku tidak cocok. Next, perseruman ini ya. Perseruman ini aku membeli ini sebelum produk ini direview sama Doktip. Ternyata semalam ada huru-hara, ternyata Doktip sedang mereview serum ini. Yang katanya serum ini itu mengandung niacinamide, tapi di ingredients box dan packaging ini tuh nggak ada tulisan niacinamide. Tapi kata si Doktip hasil labnya itu mengandung niacinamide tapi tidak dicantumkan. Masalah serum, sama, lagi-lagi aku tidak cocok. Aku udah pakai ini 7 hari. Aku pakai ini 7 hari, hasilnya ada jerawat. Yang aku nggak jerawatan, ada jerawat. Nih, pori-pori aku membesar. Jadi ini tidak cocok di aku. Kalau ditanya kenapa Echel sekaligus beli banyak, karena waktu itu Kak Sheila lagi live terus sale ambiar besar-besaran, makanya aku tuh langsung check out banyak gitu. Karena kan hasil review dari Kak Sheila langsung itu produknya bagus-bagus, jadi aku langsung check out banyak-banyak gitu kan. Kalau cocok bisa buat aku stok gitu. Terus aku ada beli masker. Kalau maskernya ini jujur maskernya bagus banget. Kalau maskernya aku suka, aku pakai ini bagus banget, bener-bener ngelembapin muka aku, bener-bener calming, bikin muka aku lembab. Ya gimana sih, calming, ya udah lembab gitu. Bagus, gak ada efek samping yang berbahaya apapun itu. Ini pun aku belinya banyak dan ini sisa 2, ini aku pakai 2 hari sekali. Ini jujur ini bagus banget. Kalau sisanya sabun, serum, apalagi deodorannya itu lotion gak banget di aku, gak cocok di aku, bikin beruntusan, bikin jerawat. Tapi oke, sekian review jujur aku mengenai produknya SS yang aku beli sebanyak ini. Disclaimer ya, aku di sini tidak mau menjatuhkan, tapi ini review jujur aku aja sebagai customer yang sudah membeli, memakai uang aku sendiri. Akibat tergiur promo, gak ada yang efek pemakaian. Maaf ya. Demi Allah aku juga sama Kak pakai kusen SS. Sayang banget duit 180k cuma dipakai. Aku kan di video sebelumnya ini aku cuma pakai 1 minggu dan aku belinya itu sekisaran 2 bulan atau 3 bulan lah, kesininya udah lama. Karena aku nggak cocok, ngerasa gatel-gatel terus bintik-bintik beruntusan, aku stop dong. Karena aku mikirnya takut kenapa-napa kulit aku kan, ya udah aku stop aja. Karena tertarik banget sama live-nya Kak Sel yang harganya itu kisaran dulu tuh 300 lebih lah si cushion ini, si bedak ini ya, 300 ke atas. Dan harga ambiarnya itu 170 atau 180 dapat 2. Terus aku belinya itu sama saudara aku di akun saudara aku. Jadi aku 1, dia 1 gitu say. Dan di VT aku banyak banget yang komen sama, ternyata bukan aku doang.
Dan di situ aku nggak ngebahas overclaim ya, karena aku bukan doktip. Kayaknya gue tahu kenapa Kak Shell sama si Panda itu ngamuk habis-habisan ke Doktif. Ini gue tunjukin. Nih, ini akunnya si SS nih. Ini kita cek 30 hari terakhir ya. Oke, ini pendapatannya ya oke lah gitu. Secara 30 hari terakhir oke lah gitu. Tapi kita cek di... Nah, ini dia, ini mau gue tunjukin. Kayaknya mereka itu pusing, stres kali ya gitu. Semenjak kasusnya SS dengan Doktif ini makin gede, omset mereka ketika live itu semakin turun. Parah guys. Ini kalian lihat, ini tanggal 22 bulan 12. 350 juta sekali live. Makin ke bawah, ini oke 350 juta. Kesini mulai turun 41 juta guys. Kesini lagi turun cuma 6 juta. Bahkan ada nih yang 0. Berapa hari berturut-turut itu 0 guys. Lu lihat aja dah nih. Sampai tanggal 6 nih bulan 1 tuh omsetnya 0. Jadi live-nya sia-sia. Meskipun penontonnya ratusan ribu tapi GMV-nya 0. Makin kesini 0, masih 0 guys. Ini ya boleh lah 800 ribu, oke lah. Ini 4 juta, 3 juta, 2 juta. Nah, lihatnya di sini di kalau data. Jadi mereka kayaknya lagi di mode panik nih, karena Doktif nge-review produk mereka yang mana akan berpengaruh sama penjualannya lagi gitu. Sekarang aja kondisinya sudah mengkhawatirkan. Para bala-balanya Kak Sel itu dan si Panda itu mungkin ya panik kali ya, takut nggak bisa ngegaji kali gitu ya. Gimana? Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Buat SS Ular, Rahma Ular, ini beta mau kasih penjelasan parusnya karena Ose ini beta rasa Ose tidak paham nih orang bicara. Dari masalah tadi kemarin malam yang Ose tanya Doktif, kata Doktif dapat akan beta produk MC ini dari mana? Ose mau tahu di marketplace banyak, di toko orange banyak Ose produk MC yang masih berjual. Ose pun resellers masih jual banyak. Karena apa? Don juga tidak mau rugi. Saya mengerti kaseng. Itu bodoh. Ose kalau mau bikin pembenaran, saya bikin kayak Sandy Samuel. Dia produk yang overclaim, dia KB POM. Terus kemudian dia bikin surat untuk seluruh resellers yang ada di Indonesia. Tarik itu produknya walaupun nanti dia ganti rugi. Itu baru namanya owner. Saya ngelapas tangan. Nah, kemudian setelah produk itu ditarik, Sandy Samuel bikin video penghancuran dia punya produk-produk yang overclaim. Itu baru namanya barani. Ini Ose saya barani, baru saya tak rugi lah. Baru Ose mau tarik dari Ose, tidak mau tanggung jawab. Tidak mau bertanggung jawab atas resellers yang subali begitu banyak. Reseller saya mau rugi. Kira-kira terpaksa udah jual. Makanya jangan jadi ular. Ose itu tuh sebenarnya bukan ular. Ose itu naga. Balul sampai. Baru kalau pertama denge apa? Denge embrio terjadi. Alias benches. Dr. Oki live pagi ini dengan 3.000 viewers, tapi yang check out banyak. Semalam ya, sampai larut malam juga saya lihat ya, Dewi Ular dengan pasukan boti-botinya live ya, lama banget gitu ya kan, dengan 75.000 viewers lebih. Tetapi check out bisa dihitung, guys. Check out bisa dihitung. Ya, malahan hujatan yang banyak. Menghujat gitu. Sedih sekali. Kalian tuh ya para viewer yang masuk ke akunnya, jangan menghujat, itu tidak dibolehkan, tidak baik ya. Tolong jangan menghujat. Dilarang ya, itu tidak dibenarkan. Laporan SS ditolak. Macem mana lagi ini beritanya kan? Oke, tapi di sini gue bukan mau ngebahas laporan ya, tapi perihal karakter dari seorang Leo apabila kalau dia itu tidak mendapatkan keinginannya. Anggap lagi nih, hal pertama sebagai seorang Leo, ini gue yakin banget nih, orang-orang sekitarnya itu pasti kena damprat duluan.
Ibaratnya moodnya dia itu udah berantakan dan udah langsung pakai emosi setelan tinggi. Nggak cuma sampai di situ tuh, biasanya juga mukanya itu udah ngambeknya naujubillah juga biasanya. Karena seorang Leo itu punya kesabaran setipis tisu. Paling susah tuh biasanya. Nggak cuma sampai di situ. Seorang Leo kalau udah tahu rencananya gagal, biasanya juga mereka itu akan membuat plan B, plan C, plan D. Dan diupayakan supaya tetap terlaksana sesuai dengan keinginannya si Aries, Leo, dan Sagittarius ini. Di sini sih kelebihan dan kelemahannya seorang fire signs, yang dimana mereka itu cenderung paling sulit untuk bisa mengontrol emosi. Biasanya di situ ya. Tapi balik lagi nih, ini kan cuman secara garis besar. Jadi kalau punya masalah sama seorang Aries, Leo, sama Sagittarius, please kalian itu harus punya akal atau jalan yang lebih pintar daripada seorang fire signs. Karena seorang fire signs udah bisa dipastikan dia itu nggak akan mundur kalau misalkan orang yang dia nggak suka itu belum bisa membayar harga yang dia rasakan perihal sakit hatinya. Sebenarnya ya, dilihat dari mobil Doktif yang dicegat gitu, itu tuh sebenarnya udah masuk banget ke unsur pidana. Karena dicegatnya itu pakai kata-kata yang kasar, marah-marah, nunjuk-nunjuk, dan membuat Doktif itu kayak merasa aneh gitu loh. Makanya pasal 335 KUHP itu betul-betul bisa banget digunain sama Doktif kalau Doktif mau untuk melaporkan si SS ini. Apalagi Doktif juga dibilang kayak penipu, pembohong. Itu tuh kan kayak mencemarkan nama baik gitu loh. Itu bisa masuk ke penghinaan dan bisa masuk ke pencemaran nama baik. Tapi nggak tahu deh, kita kawal aja kasusnya, perkembangannya gimana, nanti kepolisian apa yang bakal dilakuin, dan siapa yang salah, siapa yang benar kita nggak tahu. Semua itu hanya dugaan ya guys. Guys, ada yang mau nggak produk-produk SS nih ya? DM aja ya kalau ada yang mau ya. Ini gue belinya karena titipan. Kalau scrub ini gue waktu itu beli, kalau nggak salah harganya 40.000 ya ini waktu itu. Yang katanya ambiar, gue nggak tahu nih harganya dari berapa, ratusan sih tahu gue, tapi waktu itu gue belinya 40.000. Ini gue beli waktu itu isi 5, tapi gue bagiin ke teman gue, tinggal sisa 1. Terus ini gue waktu itu teman gue beli gara-gara nitip kan ke gue, jadi gue beli bundling waktu itu. Ini harganya 25.000 gue beli, dan ini tuh waktu itu gue pakai 5 harian, siang dan malam. Gue pikir bakalan lembab ya, ternyata bikin kering, ngelopek, kayak berminyak parah. Ini lip balm, beli bundling juga karena waktu itu teman gue nitip. Terus ternyata barangnya gak jelas, jadi pada cancel. Gue beli ini 30 ribuan deh kalau gak salah. Sama ini masker petalnya gue beli berapa ya, kalau nggak salah ini 40.000 satunya. Ini gue nggak pakai, ini sampai berdebu tuh. Gue pertama kali pakai tuh perih, terus gue pikir karena skin barrier gue rusak kali ya, tapi ternyata nyokap gue pakai perih juga. Dan beberapa hari kemudian gue setelah skin barrier gue mulai baik, gue pakai masih perih juga. Akhirnya gue nggak pakai lagi, ini masih setengah, ini masih utuh tuh, masih utuh ya, nggak gue pakai. Ini yang mau aja DM aja ya kalau ada yang mau dikirimin. Thanks. Oh ya, satu lagi, jangan dihujat ya gue ya. Gue waktu itu beli bener-bener karena penasaran aja sih. Kalau untuk serum-seruman gue nggak percaya yang kayak beginian. Gue cuma pengen nyobain doang. Ini maskernya, lip balm sama scrubnya. Masalah serum sama, lagi-lagi aku tidak cocok. Next, perseruman ini ya, perseruman ini aku membeli ini sebelum produk ini direview sama Doktif.
Ternyata semalam ada huru-hara, ternyata Doktip sedang mereview serum ini. Yang katanya serum ini itu mengandung niacinamide, tapi di ingredients box dan packaging ini tuh nggak ada tulisan niacinamide. Tapi kata si Doktip hasil labnya itu mengandung niacinamide tapi tidak dicantumkan. Masalah serum sama, lagi-lagi aku tidak cocok. Aku udah pakai ini 7 hari. Aku pakai ini 7 hari, hasilnya ada jerawat. Yang aku nggak jerawatan, ada jerawat. Nih, pori-pori aku membesar. Jadi ini tidak cocok di aku. Kalau ditanya kenapa Echel sekaligus beli banyak, karena waktu itu Kak Sheila lagi live terus sale ambiar besar-besaran, makanya aku tuh langsung check out banyak gitu, karena kan hasil review dari Kak Selnya langsung itu produknya bagus-bagus, jadi aku langsung check out banyak-banyak gitu kan, kalau cocok bisa buat aku stok gitu. Terus aku ada beli masker. Kalau maskernya ini jujur maskernya bagus banget. Kalau maskernya aku suka, aku pakai ini bagus banget, bener-bener ngelembapin muka aku, bener-bener calming, bikin muka aku lembab. Ya gimana sih, calming, ya udah lembab gitu, bagus, gak ada efek samping yang berbahaya apapun itu. Ini pun aku belinya banyak dan ini sisa 2, ini aku pakai 2 hari sekali. Ini jujur ini bagus banget. Kalau sisanya sabun, serum, apalagi deodorannya itu lotion, gak banget di aku, gak cocok di aku, bikin beruntusan, bikin jerawat. Tapi oke, sekian review jujur aku mengenai produknya SS yang aku beli sebanyak ini. Disclaimer ya, aku di sini tidak mau menjatuhkan, tapi ini review jujur aku aja sebagai customer yang sudah membeli, memakai uang aku sendiri.